malam hari ini kita kedatangan seseorang yang menurut saya tidak terlalu melebihkan juga Kak, tapi memang kalau di Makassar itu ada IBS Palogai, kemudian ada di Bone ada Aan Mansur, dan kemudian ada Alpian di Batam. Nah di Mamuju sendiri ini kita punya seorang Kak Safri. Kita sendiri punya seorang Kak Safri. Kenapa saya berani bilang demikian? Karena memang ada bukti. Ada bukti deh. Kak Safri ini adalah alumni dari Universitas Muslim Indonesia, jurusan sastra Inggris, yang kemudian sekarang lagi bergiat di resensi di Kak, resensi institut sebagai resentor, juga sebagai penyiar di RBFM, dan tentunya seorang penulis puisi yang mencintai puisi, dan kalau bisa dibilang bernafas adalah puisi, setiap bernafas adalah puisi. Kayak karyanya tahun 2018 ada unjuk rasa, dan di tahun 2019 ada kolaborasi puisi yang judulnya yang tadi saya bacakan di awal, itu perayaan pilu dan jawaban atasnya. Jadi sudah ada 2 buku puisi yang sudah Kak Safri sebagai ayah kandung dari unjuk rasa dan perayaan pilu. Nah, sebelum Kak Safri ini akan berbagi pengalamannya dalam menulis puisi, karena seperti yang kita tahu di Kaluku sendiri masih tabu akan puisi. Yang tahu paling yang cuman bersosmed, yang kenal Firsa Besari, yang kenal Boy Chandra, paling cuman sebatas itu saja. Dan yang tahu cara baca puisi itu caranya adalah seperti pas kita diajari di SD. Pada umumnya seperti itu Kak di sini. Dan kalau misalnya saya gaya baca puisi saya cuman kayak semacam bercerita, itu katanya bukan begitu baca puisi. Nah, saking tabunya puisi di Kaluku, kecuali yang kenal sama sosial media dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul pasti Kakak, kenapa Ki memilih puisi sebagai apa di antara karya-karya sastra yang lain, meskipun memang background tak dari sastra? Kira-kira Kak bisa mungkin langsung dijawab. Oke, terima kasih buat Fatia. Saya panggil Fatia, Dik. Jangan sampai salah panggil, Kak. Saya panggil Fatia. Saya pertama-tama sangat kagum dengan tempat ini. Dari awal mula senyawa terbentuk, saya sudah bilang sama Jack, ini sangat luar biasa. Diskursus wacana itu datang dari sini. Bahkan puisi yang tadinya hal yang sangat tabu untuk sebagian orang, justru hadir di tempat ini, di mana saya pikir ya, yang jauh silakan mendekat, yang mendekat silakan merapat. Menyoal puisi, kenapa puisi menjadi satu bagian yang saya pilih dalam hal penulisan saya? Yang pertama, tidak ada pun satu karya puisi tidak melulu soal spiritual, puisi melulu soal banyak hal. Ada banyak hal yang dipuisikan. Kalau kita kembali ke definisi awal tentang puisi, maka puisi tentang apa yang ingin kita sampaikan dan bagaimana menyampaikannya. Harus tahu dulu mau tulis apa. Yang kedua, kalau sudah tahu mau tulis apa, kedua bagaimana cara tulisnya. Puisi tidak ditulis dengan kata-kata yang biasa-biasa saja. Definisi yang paling sederhana, puisi selalu berindah-indah pada bahasa. Dia selalu menggunakan metafora. Dia selalu menggunakan bahasa yang tidak lazim. Kelemahan saya susah menghafal sesuatu. Yang paling saya hafal itu puisinya Hairul sebenarnya. Aku ini binatang jalan dari kumpulan tabuan. Tidak juga kau. Oh iya, tak perlu sudah itu. Dan itu kita pelajari semua di sekolah. Begitu. Ini Kak, sejak kapan Ki mulai menulis puisi? Saya mulai mengenal dunia puisi ketika ini sangat personal sekali sebenarnya, dan tidak apa-apa ketika saya ungkap di sini, karena ini bagian yang menjadi jalan kepenulisan saya. Saya pernah jatuh cinta sekali sama orang. Ya, tidak jauh-jauh lah cinta dari puisi. Saya jatuh cinta, saya pernah dekat sama senior yang bukan saya, suka sama saya sebagai orang kampung, karena bagi saya Mamuju itu masih daerah sekali. Beliau dan kami punya hubungan yang cukup panjang, tetapi tiba-tiba putus karena kesalahan yang tidak perlu.
Saya kuliah, saya tidak pernah membaca buku, saya tidak aktif di organisasi, sampai suatu ketika saya harus putus dan semuanya berbalik 360 derajat. Jadi turning point ketika saya memutuskan untuk menjadi penulis dan pembaca ketika saya patah hati. Dan ini sering sejalan dengan apa yang dikatakan Gus Dur. Pernah seorang ajudan tanya, Gus, kenapa sampai sekarang saya tidak bisa nulis? Barangkali kau tidak pernah patah hati. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, Kak, saya mau tulis tapi belum tahu, coba patah hati, coba putuskan dulu pacar Kak. Kita lihat sejauh apa perasaan tak bisa kita buatkan puisi. Karena kita sudah punya bahannya, yaitu rasanya. Nah dari situ saya kemudian mengenal dunia bacaan. Kemudian bagaimana orang galau, saya saking galaunya tidak bisa pulang ke Mamuju, saya pulang ke kampung. Nama kampung saya kebetulan sangat puitis. Nama kampung saya di Majen namanya Serindu. Jadi kalau saya pakai nama kampung saya di belakang nama saya, maka nama saya adalah Samfri Serindu. Samfri si tukang rindu. Ke sana untuk minta ujangan sama nenek, sama om tante, karena saya betul merasakan bagaimana itu patah hati terdalam. Kayak sakit sekali. Sakitnya itu kayak diiris pisau kemudian ditaruh jeruk nipis. Saking sakitnya. Nah dari situ saya kemudian berubah untuk oke, saya harus cari kesibukan. Kalau saya tidak punya kesibukan, maka saya hanya akan berkutat pada persoalan perasaan saya yang sangat romantisan ini. Saya menemukan dunia baca, dan satu-satunya cara untuk sembuh dari patah hati itu adalah puisi. Jadi saya memilih jalan itu. Kenapa kemudian saya bertahan sampai sekarang dengan puisi? Karena puisi menyelamatkan saya dari kegalauan yang tidak berujung. Jadi kalau bertanya Kak, seberapa besar pengaruhnya puisi untuk mencari jawabannya? Iya, sama hidup Kak? besar sekali. Besar sekali, Dik. Sebagai penyelamat dari kegalauan, dari tenggelamnya Kak Safri karena patah hati, akhirnya selamat gara-gara puisi. Iya. Ya memang Kak, karena memang puisi terbaik itu biasanya tercipta ketika seorang jatuh cinta dan ketika seorang patah hati. Iya, betul sekali. Iya. Awal mulanya begitu. Oke Kak, kan ini nah ini Kak, pertanyaan dasar sebenarnya. Banyak teman-teman kayaknya di sini yang belum paham apa itu perbedaannya antara puisi, sajak, prosa. Kira-kira kalau Kak Safri sendiri bagaimana membedakan itu? Secara sederhana, kalau teman-teman ingin paham perbedaan puisi dan prosa itu cerita pendek. Puisi itu modelnya agak mirip dengan sajak. Sajak lebih naratif. Naratif, kalau teman-teman pernah baca puisinya Mario Eflawi, yaitu dia merekonstruksi ulang kitab Injil ke dalam puisi. Itu sangat naratif. Atau misalnya Afianti Arman, tapi kayaknya teman-teman dari tadi ya Mario Eflawi dari Kupang. Nah, puisi itu banyak teman-teman. Kalau teman-teman dengar syair, itu syair bukan dari sini, bukan dari Indonesia. Syair itu dari Arab. Kalau di Italia namanya soneta. Kalau di Jepang namanya haiku. Kalau di Sumbar atau di Mandang, ada tahu? Namanya kalindada. Kalindada. Indonesia justru terkenal dengan pantunnya yang pakai sampiran dan isi. Jadi banyak modelnya. Tetapi karena sekarang banyak orang yang sudah keluar dari pakem-pakem itu, jadi biasa digabung-gabung. Karena bagian daripada untuk menemukan daya ucap baru. Dan biasa dia menulis puisi dengan soneta, menulis puisi dengan syair, dan lain sebagainya. Jadi ke teman-teman kalau masih ada yang dalam tidak paham, tidak tahu apa perbedaannya saja puisi, prosa, karena saya saja Kak biasa terjebak di situ, masih terjebak di situ. Oke Kak, kemudian kan sudah ada 2 buku nih Kak, ada unjuk rasa dan apa? Sajak-sajak politik, unjuk rasa, sajak-sajak politik dan perayaan pilu. Nah, prosesnya di antara kedua buku ini yang mana paling lama Kak? Kan biasa itu ada penulis puisi yang puisinya tercecer di mana-mana, kemudian dikumpulkan baru bisa dibuat satu puisi. Kayak saya Kak misalnya, tercecer itu di mana-mana, ada di blog, ada di Instagram dari tahun 2015 sampai akhirnya saya berniat untuk membukukan itu dicari Kak. Kalau Kak Safri sendiri bagaimana? Jadi awalnya itu saya memang sering nulis, kemudian
saya mulai berpikir, jadi kan puisi itu teman-teman sekalian tidak pernah jauh dari subjektivitas penulisnya. Kenapa puisi unjuk rasa sajak-sajak politik itu hadir? Karena bapak saya itu pernah jadi representasi masyarakat di Kabupaten Majene. Saya tahu bagaimana politik itu merenggangkan hubungan. Saya tahu bagaimana keluarga kemudian tidak berkunjung karena hanya tidak terakomodir kepentingannya. Saya tahu bagaimana teman yang tadinya saling bercakap kemudian sekarang saling bertunggungan. Dan itulah alasan kenapa buku itu hadir. Ya sederhana saja alasannya, karena saya harus itu hasil keresahan saya dan saya tuangkan dalam bentuk sajak. Kalau buku yang kedua ini sangat personal sekali sebenarnya. Ada hal privasi yang ada di dalam buku ini. Ini kan buku yang tulis dua. Jadi yang tulis ini adalah bendahara saya di himpunan. Bendahara saya di himpunan. Kemudian kita juga pernah punya hubungan yang cukup serius. Tapi karena satu dan lain hal, ya di sesuatu ya barangkali memang tidak ada yang bisa dipaksakan tuh dan berakhir. Dan puisi itu semacam balas membalas sih sebenarnya. Jadi saya ingin bilang dari puisi ini, ketika si orang itu, si beliau itu menulis puisi, maka saya jawab puisi. Jadi begitu prosesnya, tidak cukup lama. Yang cukup lama justru yang ini nanti. Saya menuliskannya bahkan sudah hampir 2 tahun, 3 tahun, tapi belum berani untuk menerbitkannya. Saya saking seriusnya untuk menggarap buku yang ketiga, saya ikut kelas menulisnya Hasan Aspahani, juru baca. Di situ kemudian saya melihat perspektif baru memandang puisi, bahwa puisi bukan hanya persoalan romansa belaka, bahwa setiap hal bisa dipuisikan. Saking seriusnya, karena saya dapat bantuan prakerja, saya pikir teman-teman juga dapat. Karena dana itu untuk pelatihan, saya pakai saja dana itu untuk pelatihan, untuk pelatihan menulis. Jadi tepat bantuan pemerintah, tepat saya gunakan. Saya pakai itu latihan menulis. Nah, naskahnya sudah ada, tapi saya belum berani untuk menerbitkannya, masih takut. Kemudian juga masih bingung apakah saya akan terbitkan dalam waktu dekat ataukah menunggu lagi perundungan yang panjang. Oh ya Kak, aku ingat. Kalau tidak salah pernah Kak nonton gini live Instagramnya Resensi. Waktu itu kita jadi pembicara kayaknya. Di situ kita bilang puisi kan tidak melulu soal romansa. Dan awalnya kita juga menulis hal-hal yang romantis pada awalnya. Kemudian berpikir kalau puisi itu tidak sesempit itu. Akhirnya menulis lagi tema-tema lain. Nah, pertanyaannya seberapa susah? Kan awalnya dari backgroundnya puisi roman, kemudian mencari beranjak ke tema-tema lain. Bahkan saya pernah tema kultur kalau tidak salah ada juga di yang pernah kita bahas itu tentang puisinya. Saya lupa judulnya Kak, tapi yang latar belakang tak menulis karena ada anak kecil itu yang di penjara yang itu. Kan itu temanya di luar dari tema roman. Bagaimana itu Kak prosesnya dari tema roman ke menuju ke situ? Buat teman-teman yang mau menulis secara sederhana, puisi dengan sederhana, maka ingatlah 2 hal, bunyi dan rima. Puisi itu ada bunyinya, kalau katanya Sapardi dan Joko Pinurbo, dan puisi tidak bisa lepas dari rima. Itu kalau definisi sederhananya. Jadi kalau teman-teman mau menulis puisi romansa, kalau bisa jangan lupakan 2 ini. Karena jangan sampai Anda menulis itu kayak penggalan koran yang dipenggal-penggal saja. Dia bentuk baik tapi puisinya tidak memiliki rasa, karena tidak ada bunyi, tidak ada rima, dan tidak ada metafora. Metafora hal yang perlu Anda tambahkan. Itu penting sekali untuk membuat puisi Anda sedikit lebih punya rasa. Ternyata pemahaman terhadap puisi itu berubah setelah saya banyak membaca buku. Jadi saya bukan sekedar menulis, saya bukan sekedar suka baca, saya suka beli buku puisi. Jadi saya tergolong orang yang menganggap puisi itu sesuatu yang saya cintai betul. Saya hampir semua puisi orang Makassar saya punya, Ibe saya punya, Alfian, Faisal, Aslan Abidin, saya punya. Kemudian dari situ saya melihat ragam bentuk puisi yang cukup berbeda. Tidak hanya persoalan cinta belaka. Puisinya Maria Flawi itu, dia pindahkan kitab Injil dalam bentuk yang baru. Tapi kalau kita hati-hati, karena Habib Yasin pernah mentranskrip Al-Quran dalam bentuk puisi dan dia dipenjara.
Ini agak sedikit berbeda dengan agama yang Kristen misalnya. Kemudian Avianti Arman, saya suka sekali Avianti Arman ini, seorang perempuan, dia arsitek, tapi dia pernah menulis buku perempuan yang dihapus namanya. Dia bercerita tentang 4 perempuan yang dihapus dalam Injil. Saya suka sekali. Nah, kemudian kita bicara puisinya Ibe. Ibe itu menulis Cuaca Buruk, sebuah buku puisi. Dia bicara bagaimana orang Makassar kalah dalam perang Bungaya. Perang Makassar dan terpaksa harus menulis perjanjian Bungaya. Jadi banyak hal bisa kita tuliskan, tidak hanya melulu soal perasaan. Dari situ saya mulai berpikir bahwa oke, stop, enough. Saya menulis puisi perasaan cukup sampai di situ, kecuali betul-betul saya dipaksa lagi untuk tulis. Kan perasaan itu tidak ada yang ngatur, tuh biasa datang sendiri pemantiknya. Saya kemudian menulis bagaimana manusia dalam dunia digital itu, bagaimana dia berinteraksi dengan Instagram, bagaimana dia berinteraksi dengan Twitter, bagaimana dia berinteraksi dengan Facebook, dan bahkan yang sekarang adalah TikTok. Fenomena itu saya kemudian coba untuk puisikan, dan saya tantang diri saya bagaimana supaya bisa menemukan daya ucap baru. Hasan Aspahani bilang, sekarang Hasan Aspahani itu masuk dalam kesenian Jakarta. Dia bilang, jalan yang kau pilih dalam cara ucap ini tantangannya 2. Kalau dia tidak menuju saja yang gelap, dia berhasil sebagai wacana, dia berhasil sebagai puisi yang membawa banyak wacana. Jadi itu tantangannya, dan itu semacam saya terima tantangan itu, saya menuliskannya. Dan ada di sini menulis puisi untuk ketiga hal itu. Status 1, apa yang Anda pikirkan? Dalam keriuhan ini kita kerap terjungkal ke dalam kubang validasi, dan tali yang menjulur di tubir pengakuan sebagai uluran tangan itu terputus oleh diri sendiri. Kita mewakafkan diri sebagai murid yang berkhidmat pada reputasi. Kita menikmati bagaimana orang bertepuk sorai dalam pesta perayaan. Gelegar irama dan sayang berdendang dari petang hingga fajar menjelang menjadi kekal dentuman, terpatri sebagai keniscayaan. Tiada yang bisa memberi sulur sebagai genggaman yang membantu kita ke puncak, atau lentera yang menjelma rambu dalam gelap, sebab semua orang berada dalam gurita palung yang sama. Status 2, apa yang sedang terjadi? Di hadapan 280 karakter, kita duduk bersila mengurung kelambanan. Di luar beranda, tenggak terngiang seperti sirene yang kehilangan tombol daya. Segala sesuatu diringkas dalam utas. Betapa kita hidup bergegas, meranggas dan terpangkas. Kemudian yang terakhir, status 3. Ada gambar apa hari ini? Ada yang mengunggah, ada yang mengunduh. Pesona hilir mudik dalam lintasan citra rupa yang rapuh. Ketergesaan gegas melaju di jalur yang padat, menuju getas keterasingan yang menanti di ujung lajur yang busuk. Perlombaan dimulai. Hadiah terbaik bagi seseorang yang mencari adalah kehilangan. Batas antara apa dan siapa dipisah oleh bagaimana. Yang bertambat pada hasil tak pernah mengarungi percobaan. Hidup rupanya adalah tafsiran. Terima kasih. Batas antara siapa dan apa dipisah oleh bagaimana. Luar biasa sekali, Dik. Bukunya ini nanti diterbitkan, Kak? Rencana dalam waktu dekat ini belum. Dalam bentuk manuskrip sudah jadi, dan semua terikat dalam satu tema, yaitu Homo Digitus. Manusia digital dibawa wacana puisi, dibawa ke puisi. Jadi saya mencoba untuk keluar dari persoalan sajak-sajak cinta, persoalan kasmaran, persoalan patah hati, untuk kemudian menuangkan segala apa yang saya tangkap dengan pikiran saya ke dalam model ucap baru dengan tema yang baru. Ini juga perjalanan berat bagi saya nih, Kak. Ya. Pas dia bilang begitu tadi, karena saya juga masih terjebak di antara itu. Puisi-puisi saya masih terjebak di antara kerasa, patah hati dan sebagainya. Tapi itu tidak jadi persoalan sebenarnya. Jadi jangan pernah terjebak. Misalnya kalau ada yang bilang ini kenapa terlalu banyak bicara dengan puisi cinta, yang saya mau katakan bahwa puisi tidak pernah jauh dari penulisnya. Ketika puisi jauh dari penulisnya, maka itu disampaikan berarti ada kebohongan di dalam puisi itu. Puisi itu tidak jujur sama sekali, karena dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak rasa, sesuatu yang tidak dialami sendiri. Dan satu kunci dari puisi
kalau katanya Helvetia Rosa, puisi yang baik ketika puisi yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Ini persoalan genre dan persoalan medan saja sebenarnya. Soal genre nih Kak, ya. Tapi saya akan coba belajar juga Kak. Oke, iya. Satu masa kita bisa, saya tidak. Never ending proses. Iya. Oke Kak. Kemudian apa lagi nih Kak? Oh ini Kak. Sekarang kan selain dua puisi buku puisi ini dan nanti yang ketiga itu kita aktif di Instagram puisi Sapri. Nah, saya Kak mula berani menulis tulisan saya itu juga melalui Instagram di 2016 saya Instagram saya itu full dengan puisi semua. Setelah itu saya masuk ke kampus dicap sebagai orang paling galau di kelas karena selalu upload itu terus tentang puisi-puisinya, selalu begitu. Dan jadi kayak selalu dibilangin orang galau Kak, padahal tidak juga. Kira-kira kita pernah tidak berada di situ? Oke, itu pandangan yang menjadi mulia ketika kita menulis puisi-puisi cinta. Kita akan dicap sebagai pengikutnya Versa Besari, kita dicap hanya baca Boy Chandra, padahal kenyataannya tidak. Nah, itu menjadi hal yang kita terima untuk mereka yang mencoba untuk menulis puisi-puisi cinta. Ketika saya membaca banyak puisi mengarungi lautan perpuisian yang ada di Indonesia, saya kemudian berpikir saya harus selesai dengan puisi. Artinya saya tidak, oke lah misalnya orang mengkritik, tapi saya jadikan kritik itu sebagai orang yang memberikan saran. Ketika dia misalnya bilang itu sampah, itu buruk, itu jelek, saya akan anggap itu dan saya ambil kritikan yang menurut saya penting untuk membangun puisi saya selanjutnya. Tetapi saya selesai di situ. Saya tidak lagi berada pada posisi saya harus menulis karena orang. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk cari pekerjaan di luar jalur penulisan. Karena kalau saya berharap bekerja sebagai penulis, apalagi kita yang di daerah dengan jalur ini, dengan jalur mandiri, itu akan sangat sukar sekali. Oleh karena itu saya harus punya kemandirian finansial supaya kalau saya menulis saya tidak bisa goyang dengan misalnya kalau tulis ini saya punya uang sekian, saya tulis ini kayak gitu. Dan saya sudah selesai di situ. Meskipun yang saya tulis kadang saya malu. Puisi-puisi yang saya upload di Instagram itu sebagian saya malu sebenarnya. Tapi karena saya bilang tidak apa-apa, ini menjadi sebuah perjalanan. Kalau saya pernah menulis buruk, ya saya akui saya pernah menulis buruk dan tidak jadi soal dengan itu. Karena di orangnya kalau lahir ya tidak mungkin langsung berlari, dia berangkat dulu. Dan saya selalu percaya. Dan satu yang menjadi kekuatan saya, karena saya anggap itu kata-kata punya ruh, tidak sekedar diucapkan belaka. Karena saya bilang kata-kata punya ruh, pernah tidak kita mensugesti diri tak dengan baca-baca. Ketika kita ingin berjalan di kerumunan, kalau teman-teman kuliah di Makassar banyak berganda, pernah tidak kita dititipkan baca-baca sama orang tua dulu, baca ini supaya salah dan sebagainya. Kalau pernah berarti ada ruhnya itu kata-kata. Atau misalnya kenapa orang menikah hanya diukur dari saya terima nikahnya, kan kata-kata. Tapi itu bisa mengikat dua orang yang berbeda dalam status pernikahan. Kenapa kemudian kalau kita berdoa pakai kata-kata? Nah, jadi saya menganggap kata-kata ini menjadi suatu hal yang sakral dan selalu punya ruh. Nah, ketika kita memilih diksi untuk mengucapkan sesuatu, berarti kita sudah memberikan penghargaan terhadap bahasa itu. Dan itulah kenapa kalau teman-teman melihat Instagram yang saya kelola namanya Puisi Sapri, saya mudah awal menulis puisi itu dengan kutipan. Saya suka bermain metafora. Saya suka bagaimana alam ini dibicarakan, bagaimana relasi manusia dengan alam, kemudian bagaimana menjelaskan perasaan seseorang dengan alam. Kayak tadi saya bawa materi dari resensi, saya tutup dengan satu kutipan yang saya tulis di Instagram. Satu gelombang ombak tidak akan pernah membuat kita jadi pelaut yang ulu. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang nakoda kapal, ingin melarungkan kapalnya dan harus tahu di mana dermaganya, di mana kapalnya akan bertambat, maka teman-teman kemanapun akan melarung kapalnya tidak akan tenggelam, tidak akan mudah karam, karena punya tujuan. Makanya kalau mau jadi penulis harus punya tujuan. Tujuannya apa?
supaya tidak mudah terombang-ambing. Baru satu kali bilang, tulisanmu kok sampah sekali, berhenti, langsung tidak mau lagi menulis. Padahal kan kehidupan ini adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti sepanjang kita mau belajar. Oke Kak, tentang yang tadi itu saya juga mau bilang kalau memang kadang kita yang sering menulis puisi itu kadang banyak sekali orang yang bikinkan puisi. Saya juga kadang-kadang susah mau bikinkan puisi seseorang karena saya tidak tahu perasaannya dia seperti apa saat itu. Jadi sebaiknya ya kalau kalian mau dibuatkan puisi, buat puisi sendiri karena itu mewakili dari perasaan kalian sendiri. Dan itu tadi Kak, memang harus cari pekerjaan selain dari penulis karena ada yang bilang pekerjaan paling miskin itu adalah menulis. Betul. Secara finansial. Siap-siap di jalan sunyi lah kira-kira gitu. Juga saya awalnya dulu suka terima orangnya. Saya kan suka dengar curhatannya orang. Saya suka menyimak. Dimanapun saya berada saya suka nyimak. Entah itu orang cerita, tanpa pun saya kasih masukan. Saya suka dengar orang bercerita. Nah dari situ kebanyakan orang setelah tahu saya suka nulis itu bikin puisi dong, bikin awalnya saya terima. Tapi sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena menulis itu butuh proses, butuh tenaga. Banyak orang berpikir, usahanya itu butuh tenaga menulis di tempatnya. Jika tidak, itu lebih banyak menguras energi ketimbang kerja-kerja fisik menurut saya. Karena pikiran kita yang selalu kita olah, perasaan kita yang harus kita selalu olah, dan sebagainya. Berbeda dengan pekerjaan fisik, capeknya di fisik. Tapi kalau capeknya di pikiran, semua capek. Oke, pertanyaan terakhir dari saya, baru kemudian saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Ini Kak, biasanya orang menulis puisi itu pasti punya inspirasi. Meskipun menurut Bapak Sapardi tidak, dalam menulis puisi itu tidak perlu inspirasi, perlu hanya niat. Tapi saya juga tidak bisa dengan niat saja, memang perlu inspirasi. Kalau kita Kak, inspirasi terbesar pasti apa? Dan apa? Iya, inspirasi terbesar dalam menulis puisi itu adalah batin saya. Ada dua indikator kenapa saya bisa menulis puisi. Kalau batin saya resah, sama batin saya kayak bertanya, there is something wrong, Safri. Ada sesuatu yang salah dengan keadaan ini, kau harus tulis. Itu saya kemudian tergerak untuk menulis. Entah itu dari bacaan yang saya baca, dari tempat bergaul yang saya rasa, dari lingkungan saya di mana saya berada. Saya harus tanya dulu ke hati saya harus tulis atau tidak ini. Kalau betul-betul, kan ada tuh satu momentum puitik, itu dia datang dengan tidak diundang. Dari momentum puitik itu saya buatkan kutipan. Kutipan itu bahan dasar dari puisi yang saya tulis. Jadi kayak secara garis besar itu intinya mau saya bilang sebenarnya. Cuman bagaimana saya jabarkan dengan metafora, dengan simile, dengan lokasi yang saya pilih, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi inspirasi terbesar itu tidak jauh dari diri saya sendiri, karena tidak mungkin saya menulis sesuatu yang jauh dari saya, sesuatu yang saya tidak rasa, sesuatu yang tidak mengganggu pikiran saya, dan sesuatu yang tidak menggerakkan sanubari saya. Jadi itu tadi bincang-bincang pengalamannya Kak Safri. Nah ini barangkali ada dari teman-teman yang ingin bertanya tentang perpuisian, tentang puisi, tentang kata-kata. Silakan angkat tangannya. Rizky Arya Hidayat. Saya ingin bertanya tentang puisi. Mana yang paling bagus Kak? Memperindah kata atau memperdalam makna? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Dik, mana yang paling bagus Kak? Memperindah kata atau memperdalam makna? Masih ada lagi? Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih Kak Safri karena telah meluangkan waktunya berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang ada di Kalungkung. Nah, ini Kak, saya pernah dengar seorang teman bilang, dia kan membaca kayak novel gitu, membaca buku-buku puisi juga, tapi bukan dia. Saya bilang buku ilmiah mungkin Kak. Dia bilang saya tidak mau baca buku non fiksi, saya mau baca buku-buku fiksi saja, novel dan puisi, karena saya takut karena nanti imajinasi saya hilang. Itu karena
dia rasa bahwa imajinasi itu datang gara-gara dia baca buku-buku novel, buku-buku puisi. Nah, saya kira apakah iya bahwa imajinasi itu datang dari sesuatu yang fiksi itu, dari yang sebenarnya kita kan kalau membaca novel itu kan kita baca pikirannya orang, artinya dia kita baca perasaan orang yang dia tuliskan dalam puisi. Nah, sedangkan ketika kita membaca buku non fiksi, misal kita baca bukunya Yuval yang memang menyentuh realitas sosial, buku-buku ilmiah, saya pikir mungkin buku itu yang harusnya mendatangkan imajinasi, atau mungkin ada pendapat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kan? Masih mau kan? Satu. Masih ada yang mau bertanya? Sudah ada negara nanti lagi. Oke, mana lebih baik memperdalam makna atau memperbagus bahasa? Dari pertanyaannya sudah bukan keliru sih sebenarnya, tapi kita disuruh memilih sesuatu yang bisa disatukan sebenarnya. Kenapa tidak bahasa atau makna yang dalam dibawa dengan bahasa yang indah? Ada makna yang dalam tapi dibawa dengan bahasa yang biasa. Jadi puisi itu dia terbagi secara sederhana, dia terbagi atas dua. Orang biasanya bilang puisi kamar dan puisi panggung. Kalau Sapardi itu puisi kamar, kalau Rendra itu puisi panggung. Nah, bahasa ilmiahnya sebenarnya satu puisi liris, satu puisi yang lebih sedikit progresif. Ini sangat berbeda sekali. Sapardi itu berindah-indah pada bahasa, sama kayak Joko Pinurbo. Rendra Wujudtutul itu betul-betul menyentuh realitas sosial dan hanya berkutat pada makna. Bayangkan, Rendra pernah dalam suatu puisinya, Sajak Sebatang Lisok Membasalah, dia bilang 8 juta anak-anak tanpa pendidikan. Itu tidak pakai metafora itu. 8 juta anak-anak tanpa pendidikan. Kalau puisinya Sapardi itu banyak bicara tentang metafora. Jadi tinggal kita pilih. Anda mau pilih jalur puisi panggung atau jalur puisi liris kayak Sapardi. Pernah dengar ada yang sering demo ya? Kalau demo pasti tidak lepas dari puisinya Wujudtutul. Hanya ada satu kata. Itu tanpa metafor. Orang biar bukan pembaca puisi tahu itu hanya satu kata lawan. Cuma itunya saja. Banyak itu puisi-puisinya Wujudtutul. Puisinya Wujudtutul berangkat dari realitas sosial di mana dia berada dan tidak dimaksudkan untuk perlawanan sebenarnya. Hanya karena orang yang baca setelah Wujudtutul yang menganggap bahwa ini puisi perlawanan, karena memang pada waktu itu Orde Baru. Mau tidak mau orang nulis puisi pasti ada dia akan melawan ya, karena dikekang sama Orde Baru. Jadi itu bisa kita kaitkan keduanya, bisa kita pilih salah satunya. Yang terpenting adalah jangan sampai Anda menulis puisi dengan gamblang, dengan secara langsung, tidak ada juga maknanya, tidak ada bunyinya, tidak ada rimanya, dan tidak indah juga bahasanya. Iya, kan ada banyak itu puisi yang kira-kira sederhana sekali dan tidak punya makna, tidak punya bunyi, tidak punya rima dan sebagainya. Dan untuk pertanyaannya Jeki, biasanya pertanyaan itu muncul dari mereka yang tidak membaca novel dan sastra lebih umumnya, setahu saya. Ini saya bahas tadi di resensi, membaca fiksi dan fiksi itu harus seimbang. Mereka yang menulis karya sastra yang baik tidak pernah lepas dari bacaan non fiksi. Tahu Martin Suryajaya, seorang filsuf kontemporer, orangnya sangat muda, ganteng, gemuk. Kalau teman-teman suka nonton YouTube, silakan nonton videonya. Itu ahli sekali dengan filsafat. Dia menulis sejarah estetika tuh banyak kayak bantal. Tapi dia menulis sastra. Kalau Yuval Noah Harari, kalau teman-teman sudah baca Sapiens dan Homo Deus, itu ditulis dengan bahasa yang sangat naratif. Seorang pembaca non-fiksi yang baik, puncaknya adalah menulis sastra. Saya akan kasihkan contoh. Ali Saryati dokter sastra. Edward Said yang tulis Orientalism, itu seorang pembaca sastra. Kalau orang Indonesia misalnya pernah baca bukunya Anies Mata, itu bahasanya sangat fiksional karena dia seorang pembaca sastra. Bandingkan misalnya orang yang menulis tidak membaca sastra dengan menulis orang yang basisnya baca sastra, beda. Akan lebih enak membaca buku yang dibarengi dengan bahasa yang naratif ketimbang bahasa yang dipenuhi dengan catatan kaki, bahasa yang sangat ilmiah dan justru tidak sampai kepada pembacanya.
Patia kalau baca buku Sapiens sekarang itu langsung mengerti. Begitupun dengan Homo Deus, karena dia basicnya Yuval itu baca sastra. Kalau misalnya kita baca buku yang tidak ada sastranya atau penulisnya tidak mengenal dunia sastra, itu akan tulisannya akan sangat penuh dengan catatan kaki, dengan hal-hal ilmiah. 2-3 lembar kita tukar, tidak mengerti. Fiksi itu bukan justru menghilangkan imajinasi, tetapi menambah, karena persoalan rasa dan pikiran itu harus seiring sejalan. Karena kalau terlalu banyak perasaannya, itu jatuh-jatuhnya romantisan. Kalau terlalu banyak pikirannya, itu jatuh-jatuhnya bahasa yang sangat progresif, belak-belakan, bahasa-bahasa yang langsungan kalau orang di sini. Tidak ada nilai estetikanya sama sekali. Begitu. Jadi penting untuk menyeimbangkannya. Orang-orang yang mampu menyeimbangkan keduanya itu selalu menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Eka Kurniawan misalnya dengan cantik itu bukannya, dia seorang sarjana filsafat. Afianti Arman seorang sarjana arsitek, dia baca sastra. Pokoknya banyak. Oki Madasari yang menulis novel-novel sosial itu seorang PhD. Hampir semua orang yang menulis sastra itu basicnya juga tidak hanya sekedar baca sastra. Dan jangan pernah berkutat hanya pada imajinasi belaka. Memperkuatkan keduanya itu penting. Oke, itu tadi jawabannya. Dan dalam novel juga tidak melulu membahas tentang cinta-cinta atau perasaan. Banyak novel yang membahas tentang realitas sosial, banyak novel yang membahas tentang perlawanan, perjuangan. Bahkan kalau ada juga yang roman sejarah, kita diajarkan tentang sejarah meskipun dalam bentuk novel. Dan jadi kita membaca nih novel, dimulai dari Pejuang Anarki, dihabisi dalam 2 hari, luar biasa nih Jack. Jadi kita semua juga harus bacalah semua buku. Tidak usah dibatasi, kita mau baca buku ini saja, tapi baca segala jenis buku apapun namanya. Yang namanya buku itu tetap menambah pengetahuan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya tidak sama Kak Sabri? Oke, ini sana. Sama satu lagi, Dek. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk semua. Semoga kesehatan terlimpah kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Baik, saya mau menanyakan bahwa apakah ada syarat agar kata-kata itu menjadi sebuah puisi, dan kemudian ketika saya menulis sebuah kata, apakah itu bisa dikatakan puisi? Mungkin itu saja. Secara sederhana, puisi itu ketika kita memilih diksi, ketika kita mengucapkan sesuatu, meskipun dia tidak teks, meskipun dia tidak tulisan, meskipun dia lisan. Jauh sebelum sastra tulisan hadir di kampung kita di Sulawesi Barat atau sebagian masyarakat yang ada di Indonesia mengenal yang namanya sastra lisan. Kata-katanya mantra, kata-katanya punya ruh. Apa yang disampaikan dari mulutnya, pesan-pesan tetua itu puisi dengan pemilihan diksinya yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman dekat dengan budaya melarungkan kapal untuk orang-orang Mandar, sebelum kapal dilarung selalu ada syukuran. Kemudian ada secara kertas yang dibawa ke lautan, kemudian dibuang di laut sebagai bentuk penghargaan kepada alam. Nah, tapi yang paling penting juga kiranya kalau puisi itu kita masukkan ke dalam teks. Kalau makin masukkan puisi dalam teks, maka masukkan ke dalamnya bunyi, masukkan ke dalamnya rima, masukkan ke dalamnya metafora. Metafora itu pengandaian. Jadi kalau puisi tidak ada unsur-unsur yang saya sampaikan sebelumnya, maka itu hanya sekadar opini yang barangkali kita penggal-penggal modelnya. Jadi karena kalau kita lihat 4 larik kayak pantun, dibilang nih puisi, padahal tidak seperti itu. Tetapi kalau itu memang dimaksudkan sebagai puisi, maka itu tugas kita untuk mencari daya ucapnya seperti apa. Karena puisi kan itu sederhana sekali. Apa yang ingin Anda sampaikan dan bagaimana cara mengucapkannya. Kalau Anda sudah tahu apa yang ingin Anda sampaikan dan Anda sudah tahu caranya menyampaikannya, jadilah itu. Karena Anda akan mempelajari tentang rima, akan mempelajari tentang bunyi, akan belajar tentang metafora dan lain sebagainya. Gitu.
Oke. Oh iya, siapa tadi? Fajar Merah. Fajar Merah anaknya Biji Tukul ya. Hampir semua lagunya diambil dari puisinya Biji Tukul. Ada lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah berdiri. Tidak sampai. Berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta untuk puisi, salam rindu untuk puisi, salam perjuangan untuk puisi. Perkenalkan nama saya Acok. Saya adalah sosok pemuda yang fakir akan kata, namun kaya akan rindu. Namun rindu saya tak memiliki arus. Jadi pertanyaan saya simpel sekali. Saya melihat dari sejarah saja ya. Artinya Wiji Tukul menciptakan puisi untuk perjuangan atau melawan. Sekarang kaum milenial atau kaum perubahan menciptakan puisi karena cinta atau rindu. Pertanyaan saya, kapan saya untuk berpuisi? Itu saja. Apa? Pertanyaannya, kapan untuk berpuisi? Kapan saya untuk berpuisi? Kapan ini? Kapan saya untuk berpuisi? Kau jadi doang. Dijawab barangkali disertakan penutup video karena Mau kayak terus sekali. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Dan saya mau katakan bahwa Wiji Tukul tidak pernah memperuntukkan puisinya untuk perlawanan, tidak. Dia menuliskan apa yang dia rasa. Tapi orang menganggapnya itu sebuah perlawanan karena memang pada waktu itu Orde Baru, represif. Tidak bisa orang sembarang menulis. Dulu ada namanya Kementerian Penerangan. Semua buku yang terbit harus melalui jalur itu. Buku-bukunya tetralogi Pulau Beram tidak bisa diterbitkan dan tidak bisa dibaca banyak orang. Bahkan orang-orang dulu sampai dengan Budiman Sujatmiko itu kalau membaca buku-buku kiri atau buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis yang diasosiasikan dengan gerakan kiri, itu bukunya difotokopi kemudian dibagi-bagi secara mengundak-undak. Nah, kenapa kemudian hari ini banyak orang menulis tentang puisi dan cinta, tentang cinta dan rindu? Kita tidak berada di Orde Baru sekarang. Kita bebas-bebas saja. Apa hal yang paling mengganggu kita selain rindu dan cinta pada hari ini? Beda misalnya kalau kita berada di sebuah negara otoriter. Beda misalnya kalau kita berada di sebuah wilayah yang menuntut kita dan kita hidup di tengah-tengah keputusan-keputusan seorang diktator. Pasti dengan sendirinya, meskipun puisi kita tidak melawan, kita akan melawan karena keadaan itu menuntut. Jadi itu membedakan kenapa orang-orang dulu puisinya selalu bernuansa dengan progresif, kenapa hari ini nuansanya lebih romansa. Keadaannya yang beda. Tapi ini berpulang kepada penulisnya sendiri, dia ingin menyampaikan apa dan bagaimana cara mengucapkannya. Nah, pertanyaannya kapan saya menulis puisi, kapan hati tak tergerak untuk menulisnya. Kalau hati kita tidak pernah tergerak untuk menuliskannya, maka kita tidak akan pernah menuliskannya sama sekali. Karena kalau pikiran kita yang pakai tanpa mencampur adukannya dengan hati, kita hanya menuangkan akrobatik kata-kata saja. Kata-kata yang kesannya ilmiah, kata-kata yang jarang digunakan, dan itu sama sekali tidak punya esensi perasaan, karena kita merupakan perasaan dalam menuliskan puisi itu. Jadi kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman yang saya jalani selama ini sebagai orang yang memilih jalan puisi sebagai jalur kepenulisan saya, maka ketika hati saya tergerak, apapun keadaannya disebabkan oleh apapun itu, saya akan menulis puisi. Puisi paling wadah yang paling membuat saya bisa mengutarakan sesuatu tanpa dihakimi seorang penceramah. Sebuah puisi yang saya tulis sebagai bentuk teguran saya kepada mereka yang terlalu fanatik terhadap bacaan non-fiksi. Kepada mereka yang berkutat pada persoalan teori dan definisi, saya persembahkan puisi ini. Berhala-berhala wacana. Ia telah membaca gulungan tita, menafsir seluruh perkamen, meneroka lama-lama yang mengemari sepanjang lembah-lembah peradaban. Ia artefak kehilangan yang menemukan museum ingatan. Ia mendaras pengetahuan atas seluruh yang tak tertangkap sebagian mata manusia, yang lebih banyak membaca gelagat semesta sebagai gelandang pertarungan hidup yang muskil kandas. Ia mengkhotbahkan aksara sebagai suar cahaya dalam terang yang terbatas. Ia mengejala Tuhan sebatas bilangan tak terpermanai dalam hitungan ganjil yang memukul, yang berjalan di satu garis arsiran tak akan pernah mengerti rumit letuk pada lika-liku.
Lalu ia memakai wacana sebagai mahkota, menjadi raja dan bertahta dalam bahasa. Lian yang tunakata menjadi jelata yang tak punya cukup waktu untuk berperkara pada makna. Kemudian terakhir sekali, karena ini satu bagian yang tidak terpisahkan dari buku yang akan saya tulis, yang akan saya jadikan judul juga, itu Homo Digitus. Saya terinspirasi dari Homo Deus dan Homo Sapiens Yuval Noah Harari. Manusia mengelabui bayangan perihal siapa yang tampak di hadapan cermin. Apakah ia getar tungkai yang berdiri sebagai gurat takdir, ataukah gentar yang meringkuk di ceruk getir? Manusia, topeng yang merekayasa wajahnya untuk menampik konfesi moral yang membaptis diri sebagai guillotine. Manusia memerankan lakon utama dengan memainkan kata-kata cinta yang berguguran dari langit, tetapi kata-kata yang berhamburan di bumi dipungut sebagai senjata. Pistol yang tampil di awal adegan akan meletus sebagai penutup cerita. Manusia selalu menjadi sutradara yang mahir menyusun peristiwa. Manusia terjebak pada peran dan tak bisa apa-apa. Manusia memakai jubah kutipan untuk mendulang sanjungan, sementara pujian adalah batu sandungan. Manusia gamang dan patuh pada standar keumuman yang timpang. Pertanyaan-pertanyaan menciut di hadapan pantang. Manusia kehilangan diri sendiri. Dari riuh dunia penuh ledakan ekspektasi, pikiran terbuka ternyata gagal melawan kesakralan tradisi. Tak ada rahasia dalam algoritma. Privasi berjejer sejajar di pelelangan lini masa. Percakapan kehilangan label harga. Manusia memingkirkan diri dan mematenkan autentitas maya yang tak pernah benar-benar ada dan berpura-pura satu-satunya waras yang tersisa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak Sapri. Pikiran terbuka ternyata gagal melawan kesakralan tradisi. Ya, itu tadi bincang-bincang puisi kita malam ini dari Kak Sofi. Terima kasih Dika atas waktunya, dan semoga setelah pulang ini tidak ada lagi yang ragu menuliskan perasaannya. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada di Instagram akunnya puisi Jeki Sajak Didin, siapa tahu setelah ini tuh setelah dari bincang-bincang puisi kita dengan Kak Sapri, ini barangkali ada oleh-oleh dari senyawa untuk kita karena sudah berbagi ilmu. Sederhana sekali nih Kak, meskipun ilmu yang kita beri itu luar biasa sekali. Kita serahkan.